Labid bin al-Syam adalah seorang pria Yahudi dari Bani Zuraik yang menyihir Nabi Muhammad SAW menggunakan sisir, rambut, dan mayang kurma, menyebabkan Nabi mengalami halusinasi. Sihir ini diletakkan di sumur Zarwan dan menjadi alasan turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas sebagai penawar penyembuhan. Turunlah surah Al-Mu'izzatain, Al-Falaq, dan An-Nas sebanyak 11 ayat, di mana setiap ayat yang dibaca melepaskan satu simpul sihir hingga sembuh total. Reaksi Nabi, meskipun disihir, Nabi tidak menghukum Labid dan memilih memaafkannya, serta tidak menyebarkan berita tentang hal tersebut. Sihir ini diletakkan di bawah batu di sumur Zarwan, yang kemudian diperintahkan Nabi untuk ditutup atau dibakar setelah ditemukan. Labid menerima beberapa tawaran dengan imbalan uang untuk memberikan sihir yang mematikan kepada Rasulullah SAW, membutuhkan beberapa helai rambut sang Nabi. Akhirnya, Labid dan putrinya yang juga ia warisi ilmu. Sihirnya mengatur strategi untuk mendapatkan rambut Nabi Muhammad SAW. Setelah berhasil, Labid mengikat 11 buhul pada rambut sang Rasul dan putrinya meniupkan semacam mantra pada setiap buhulnya. Setelah selesai, buhul diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus daun, dan dilemparkan ke dalam sumur yang sangat dalam. Sihir tersebut hanya dapat dihancurkan dengan cara membuka ikatan buhulnya. Rasulullah SAW menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ingatan beliau terhadap sesuatu sering hilang, secara tiba-tiba dan sering berkhayal, melakukan sesuatu yang tidak dilakukan. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga diselimuti rasa mudah lelah dan hilangnya selera makan. Akhirnya, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disembuhkan dari apa yang dideritanya. Ketika tidur, Rasulullah SAW bermimpi melihat dua orang. Orang pertama sedang duduk di kepala beliau dan satu orang lainnya berada di kaki beliau. Lalu, satu di antara mereka memberitahu kepada yang lain penyebab dari penyakit Nabi Muhammad SAW dan nama dari sumur. Malaikat Jibril datang dan membenarkan mimpi Nabi Muhammad SAW serta menyampaikan dua surah, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Sang Rasul meminta Ali bin Abi Thalib untuk ke sumur tersebut sambil membaca dua surah itu. Setiap satu ayat dibaca, satu buhul terlepas dengan sendirinya hingga semua buhul terlepas dan sihir hancur. Setelah itu Rasulullah SAW kembali pulih seperti sedia kala. Hal ini pernah dialami nenekku Hajah Sopiah tatkala sakit lama sampai rambutnya rontok. Kemudian datang seseorang pengembara membawa golek, kencana, dan menunjukkan tempat buhul. Itu dipendam, digali. Setelah ikatannya dibuka, nenek pulih kembali. Setan manusia pada masa kerajaan Sulaiman mengerjakan sihir oleh ajaran malaikat Harut dan Marut yang menurunkan pada Dewi Venus, Kleopatra, Babilonia, Irak, Mesir, Yunani, Romawi. Tetapi mereka manusia yang dirasuki setan menggunakannya untuk kejahatan, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir.